Belum kelarnya persoalan yang melilit Wakil Bupati Lombok Utara Reni Carter Febrianto membuat semua pihak bertanya-tanya terhadap keseriusan dari aparat penegak hukum terkait dengan penanganan kasus tersebut. Bahkan dengan tegas, Tarpin Adam selaku Ketua Pembina LSM Kasta Lombok Utara mengatakan bahwa jangan sampai dengan lamanya penanganan kasus tersebut, masyarakat berpikir yang ada kong kali kong atau lobby-lobby kasus tersebut agar bisa diundur-undur. Karena kasus rumah sakit yang lain, para tersangka sudah ditahan. Namun seperti yang diketahui, kasus yang menjerat wakil bupati ini tidak kunjung ada kejelasan. Selain itu, jika kasus ini terus dibiarkan, maka kredibilitas Kejaksaan Tinggi dipertanyakan oleh masyarakat sebagai lembaga yang tidak balance menangani kasus. Karena satu kasus yang sama seolah-olah dispesialkan. Sedangkan kasus yang lain dibuat sebagai tameng bahwa mereka telah melakukan proses menangani kasus rumah sakit dengan tersangka dan kasus yang lain. Kita minta Kejaksaan Tinggi yang menangani kasus ini lebih profesional lah, karena kan dari pihak Kejati lah yang menetapkan Pak Wagub ini sebagai tersangka. Di dalam kasus yang sama ada 5 yang menjadi tersangka dan sebagiannya sudah ditahan. Nah, pertanyaan kita, kenapa Pak Wagub belum ditahan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Jangan sampai Kejaksaan Tinggi kredibilitasnya diragukan oleh masyarakat, gitu kan? Nah, kalaupun memang ada yang menjadi pertimbangan pihak Kejaksaan Tinggi belum dilakukan penahanan, tapi apapun alasan dari Kejaksaan Tinggi tetap akan dinilai tidak balance lah dalam penanganan kasus tersebut. Karena 3 kalau tidak salah sudah mulai ditahan dan sudah mulai proses persidangan, sementara Pak Wagub ini masih melenggang-lenggok. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita bahwa ada lobby-lobby tertentu nanti akan dilakukan hal-hal seperti itu, sehingga kepercayaan publik, trust publik ke APH menjadi Saat ini tim dari Inspektorat Provinsi masih bekerja. Review dilakukan karena ada beberapa item yang belum terhitung pada perhitungan sebelumnya, sehingga perlu dihitung kembali dan ada material onsite yang belum terhitung. Pada perhitungan sebelumnya disebutkan kerugian negara dalam kasus tersebut 742,75 juta rupiah. Angka itu muncul dari dugaan kelebihan pembayaran proyek. Kasus tersebut menyeret tim ahli konsultan pengawas CV Indomulya Konsultan berinisial DKF yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati KLU. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Direktur RSUD KLU berinisial SH, pejabat pembuat komitmen HZ, Direktur CV Indomulya Konsultan berinisial LVH, dan Direktur PT Batara Group selaku rekanan berinisial MR. Ibnu belum bisa memastikan apakah hasil penghitungan kerugian negara tersebut bisa berkurang atau tidak dari perhitungan sebelumnya, karena tim masih melakukan perhitungan. Proses penghitungan ulang melibatkan tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR NTB untuk memastikan seluruh hasil pekerjaan berdasarkan anggaran yang sudah dikeluarkan dapat terhitung. Selanjutnya, ahli yang melakukan cek fisik, di mana semua item akan dicek. Jika sudah selesai, maka baru bisa disimpulkan. Ketika sudah ada hasil perhitungan kerugian negara, hasilnya akan langsung diserahkan ke penyidik Kejati NTB karena inspektorat tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan hal tersebut kepada publik. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.